Bayangkan di tengah hutan angker Jawa yang diselimuti kabut, seekor kera raksasa dengan mata menyala merah menjaga keseimbangan dunia. Tapi dari perut bumi bangkit sosok menakutkan, siluman manusia harimau Bin Maung dengan taring baja dan cakaran api. Malam ini mereka akan bertarung menentukan siapa penguasa sejati hutan. Inilah kisah duel fantasi Raja Kera versus manusia harimau. Selamat datang di Fantasia Nusantara, tempat dongeng lokal dan legenda fantasi hidup kembali. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah epik lainnya. Hutan angker di tanah Jawa selalu diliputi kabut tebal. Di sanalah tinggal Kong Kamas, seekor kera raksasa berhati bijak. Tingginya sebanding dengan pohon beringin, bulunya hitam berkilau, dan matanya menyala bagaikan bara api. Ia bukan sembarang kera. Ia adalah raja hutan, penjaga keseimbangan antara manusia, hewan, dan ruh leluhur. Namun kabar buruk berhembus. Dari dalam perut bumi muncul kekuatan lama yang bangkit. Manusia harimau macan Bin Maung, siluman haus darah, keluar dari tidurnya yang panjang. Ia memiliki kekuatan untuk berubah menjadi macan raksasa dengan taring baja dan cakaran api. Tujuannya jelas, menguasai hutan, menaklukkan ruh, dan menjadikan semua makhlukan bawahannya. Ketika burung-burung berhenti berkicau dan pepohonan mulai layu, Kong Kamas tahu waktunya menjaga hutan dari ancaman. Di sebuah gua dalam perut gunung, terdengar auman panjang. Tanah bergetar, batu runtuh, dan keluar sosok setengah manusia, setengah macan. Itulah Bin Maung, manusia harimau legendaris. Kulitnya berbelang emas, matanya hijau menyala, dan setiap langkahnya membuat tanah retak. Ia berjalan ke desa-desa, meninggalkan jejak kehancuran. Sawah terbakar, ternak hilang, dan penduduk berlari ketakutan. Bisikan angin berkata, Bin Maung kembali. Ia haus darah. Kong Kamas dari atas gunung melihat asap membubung. Ia mengerti pertemuan tak terelakkan akan segera datang. Malam itu, di tengah padang rumput hutan, dua sosok akhirnya berjumpa. Kong Kamas berdiri tegak, dadanya membusung, suaranya menggelegar. Hentikan, Bin Maung, hutan ini bukan milikmu. Bin Maung tertawa, suaranya menggema. Hahaha, kamu hanya kera tua, saatnya aku menjadi penguasa segala makhluk. Pertarungan pun dimulai. Kong Kamas melompat, tinjunya menghantam tanah hingga membuat kawah. Bin Maung menghindar dengan kecepatan kilat, cakarnya mencabik udara, meninggalkan api menyala. Langit bergetar, petir menyambar, pertarungan keduanya bagaikan dewa yang sedang murka. Pertarungan semakin sengit. Kong Kamas mengeluarkan jurus warisan leluhur, pukulan bumi, menghantam tanah hingga roh-roh hutan muncul, membantu dengan cahaya hijau. Bin Maung tidak tinggal diam. Ia mengaum keras, suaranya memanggil roh harimau kuno. Dari bayangan muncul sosok-sosok macan gaib yang ikut menyerang. Hutan berubah jadi medan perang magis. Api dan cahaya hijau saling bertabrakan. Pohon tumbang, sungai meluap, udara penuh energi gaib.
Bin Maung hampir berhasil mencakar wajah Kong Kamas, tapi Raja Kera menangkis dengan tinjunya, mengeluarkan gelombang kejut yang membuat semua makhluk mundur. Pertarungan mencapai puncak. Kong Kambamas, tubuhnya penuh luka, mengumpulkan seluruh kekuatannya. Ia menghantam tanah dengan kedua tangannya. Retakan bumi terbuka, cahaya hijau memancar, dan roh leluhur hutan masuk ke tubuhnya. Sementara itu, Bin Maung mengeluarkan jurus terakhir, Cakar Api Abadi, serangan yang mampu membakar apapun yang disentuh. Kedua kekuatan bertabrakan, ledakan besar terjadi, membuat langit malam terang benderang. Ketika debu mereda, Kong Kambamas berdiri gagah. Bin Maung terhempas ke jurang goib, terperangkap selamanya di dunia bayangan. Hutan kembali tenang. Kong Kambamas menatap bintang. Selama masih ada keserakahan, akan selalu lahir siluman baru. Aku akan tetap berjaga. Itulah kisah duel legendaris antara Raja Kera Kong Kamas melawan manusia harimau Bin Maung. Kalau kamu suka dengan cerita fantasi Nusantara ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kisah-kisah epik lainnya bisa terus hadir di channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.